penjagaan ke Masjidil Haram itu sangat ketat ya, berlapis-lapis ternyata. Kalau tadi kita sudah memperlihatkan penjagaan polisi yang sangat ketat di bawah jembatan Misfalah, dan ternyata setelah saya bergeser ke belakang ternyata di situ juga ya di situ juga ternyata ada lapisan penjagaan juga, dan juga di sini kawan-kawan di dekat kita ini penjagaannya sangat ketat sekali ya, sangat ketat, super ketat ya. Nah, jadi untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, melaksanakan sholat berjemaah ataupun melaksanakan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MC MNR Kanada, kawan-kawan sekalian. Ya, saat ini saya berada di salah satu perkampungan yang ada di kota Mekah, tepatnya di perkampungan Misfalah. Ya, ini waktu asar ya. Saya ingin menunjukkan ke rekan-rekan sekalian bahwasanya untuk masuk ke Masjidil Haram itu luar biasa ketat. Jadi saya sudah sempat keliling tadi dari segala penjuru ya kawan-kawan. Semua jalur yang menuju ke Masjidil Haram itu semuanya ditutup rapat, ketat sekali. Bisa rekan-rekan sekalian perhatikan di belakang saya, atau saya akan putar balik kamera ini ya supaya lebih jelas. Nah, itu tuh kawan-kawan, penjagaannya sangat ketat di bawah jembatan. Itu adalah jembatan Misfalah ya. Dan tadi saya sudah mencoba untuk masuk atau menembus dari arah Syarif Mansur, ternyata sama saja seperti ini kawan-kawan. Jadi intinya dari seluruh penjuru jalur yang menuju ke Masjidil Haram itu semuanya ditutup rapat kawan-kawan. Jadi memang peraturan untuk tahun ini di bulan puasa ini pada khususnya ya memang betul-betul diperketat. Dan ini mungkin judulnya ngabuburit ya kawan-kawan, ngabuburit, melihat atau jalan-jalan di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Saya ingin memperlihatkan situasi dan kondisi terkini perkampungan yang ada di kota Mekah ini. Dan saat ini saya berada di perkampungan Misfalah, dan ternyata situasinya, kondisinya, suasananya ya cukup sepi ya kawan-kawan. Jadi karena memang warga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Haram begitu saja, karena ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga. Dan di antara aturan-aturan itu adalah pertama ya, dia harus punya aplikasi Tawakkalna. Kemudian yang paling utama itu adalah aplikasi Sehati namanya, yang dimana aplikasi tersebut adalah sarana untuk memfasilitasi warga untuk mendapatkan vaksinasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini kawan-kawan, vaksinasi di Mekah itu masih tetap berjalan ya, masih tetap berjalan. Dan saya sendiri sudah mendapatkan vaksinasi sekali. Dan aturannya setiap orang yang masa vaksinasinya belum cukup 14 hari sejak vaksinasi pertama, maka otomatis dia diblokir di aplikasi I'tamarna, yang dimana aplikasi I'tamarna ini adalah sarana untuk mendaftar ya, untuk mendaftarkan diri apabila kita ingin ke Masjidil Haram. Nah, kita diblokir di situ kawan-kawan. Jadi kita tidak bisa mendaftar ketika masa vaksin kita belum sampai mencapai 14 hari. Jadi siapapun itu yang masa vaksinnya belum mencapai 14 hari, maka
otomatis dia tidak bisa mendaftar untuk masuk ke Masjidil Haram di aplikasi I'tamarna. Nah, ini nih kawan-kawan, ini salah satu hadiqah ya, taman yang ada di perkampungan Mispalah ini. Cukup indah kawan-kawan, hijau ya. Insya Allah gedung-gedungnya semua kosong. Jarak Mispalah ini dengan Masjidil Haram tidak terlalu jauh kawan-kawan, bisa jalan kaki sekitar kurang dari 1 kilo, tidak sampai 1 kilo. Nah, dari sini kita bisa menyaksikan tower clock dengan sangat kontras jelas ya, karena memang posisi perkampungan Mispalah ini dengan Masjidil Haram memang tidak terlalu jauh kawan-kawan. Salah satu gunung yang dibongkar untuk persiapan pembangunan perhotelan dan lain sebagainya. Jadi rata-rata di sini kawan-kawan, gunung-gunung itu dihancurkan. Ya kawan-kawan, saat ini saya berada di Kampung Mispalah bagian dalam. Kalau tadi saya berada di jalur Mispalah bagian luar, dan Kampung Mispalah bagian dalam saat ini yang saya saat ini berada itu namanya Kampung Mispalah Kongkarya. Jadi seperti yang sudah saya beritakan tadi kawan-kawan, ternyata penjagaan ke Masjidil Haram itu sangat ketat ya, berlapis-lapis ternyata. Kalau tadi kita sudah memperlihatkan penjagaan polisi yang sangat ketat di bawah jembatan Mispalah, dan ternyata setelah saya bergeser ke belakang ternyata di situ juga ya di situ juga ternyata ada lapisan penjagaan juga, dan juga di sini kawan-kawan di dekat kita ini, pas di depan kita ini juga dijaga begitu ketat. Jadi setiap kendaraan, setiap taksi, setiap penumpang itu ditanya detail apa tujuannya ke melakukan perjalanan menggunakan taksi atau kendaraan-kendaraan ini kawan-kawan. Jadi intinya luar biasa kawan-kawan, penjagaannya sangat ketat sekali ya, sangat-sangat ketat, super ketat ya. Nah, jadi untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, melaksanakan sholat berjemaah ataupun melaksanakan sholat tarawih, jadi jarang yang bisa untuk menembus sampai ke situ mengikuti pelaksanaan salat di Masjidil Haram. Jadi kita coba-coba ngabuburit ya, menyambung ngabuburit kita ke depan kawan-kawan sekalian, sambil kita melihat panorama pemandangan Masjidil Haram atau tower clock ya kawan-kawan dari Kampung Mispalah ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Kampung Mispalah ini memang tidak jauh posisinya dari Masjidil Haram, sekitar ya kurang dari setengah kilo ya, kurang dari setengah kilo. Jadi biasanya warga perkampungan ini biasanya melakukan jalan kaki saja untuk menuju Masjidil Haram, melaksanakan sholat berjemaah ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kita semakin ke dalam ya di perkampungan ini kawan-kawan untuk melihat kondisinya bagaimana, dan ternyata banyak dagang di sini ya, banyak jualan. Nah ini kawan-kawan, ini minuman khas Saudi ya, namanya Sobia. Ini bahannya dari gandum loh ya, ada warna-warni, ada warna merah, coklat, dan putih. Nah ini namanya Sobia, dan ini minuman yang cukup spesial kalau di Saudi kawan-kawan, terutama di kota Makkah ya. Kita bisa menyaksikan juga kawan-kawan, ternyata banyak sekali para pedagang kaki lima ya. Tuh ada mangga,
ada mangga. Nah, ini yang ngidam ya. Kawan-kawan yang rada ngidam, ini bisa beli mangga di sini. Jadi banyak sekali ternyata kawan-kawan. Masya Allah. Jadi inilah gambaran kondisi situasi perkampungan Misfala bagian dalam. Ini betul-betul ngabuburit kita nih kawan-kawan, karena menjelang berbuka puasa. Nah, ini ada juga nih gorengan ya. Gorengan biasanya ini rekan-rekan kita dari Bangladesh ya. Dari Bangladesh. Dari Bengali. Nah, inilah. Jadi rumah warga ya kawan-kawan di perkampungan Misfalah bagian dalam ini ada juga ya rumah yang bangunannya cukup tua, bahkan sangat tua sekali. Contohnya di depan kita ini kawan-kawan. Nah, jadi rumah di perkampungan Mekah itu banyak yang di bagian luarnya itu kelihatan batu batanya ya, tidak di lester gitu ya. Tapi kalau itu bangunan rumah orang-orang Saudi, walaupun di bagian luarnya itu hanya kelihatan batu batanya, tapi di dalamnya itu sangat-sangat mewah kawan-kawan. Sangat-sangat mewah. Nah, itulah kehebatan ya, kehebatan. Nampak luarnya sederhana. Nah, ini bisa kita lihat juga kawan-kawan nih. Nampak luarnya sangat sederhana, bahkan bisa kita katakan kumuh ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, mewahnya bukan main. Tapi itu kalau bangunan tersebut dimiliki oleh orang Saudi. Beda kalau orang-orang yang nyewa dari luar seperti dari Bangladesh, dari Hindia, dari Pakistan, dari Burma dan lain sebagainya ya. Kalau bangunannya kumuh dari luar ya, di dalamnya pun tidak begitu mewah. Jadi tidak sama dengan perumahan orang-orang Arab yang nampak luarnya itu sangat sederhana, akan tetapi bagian dalamnya, bagian kamar dalamnya itu luar biasa hebat, mewah. Nah, mungkin saya pamit dulu sampai di sini dulu ngabuburit kita kawan-kawan, karena kita akan segera menikmati buka puasa kita untuk hari kedua bulan Ramadan ini. Baik kawan-kawan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.